Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali hari ini kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang seringkali bertanya-tanya, sebetulnya intisari kekristenan itu apa sih? Apakah hanya karya Kristus? Apakah tindakan-tindakan kita? Apakah pengharapan yang kita miliki di dalam Dia? Atau apa? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari dari Alkitab kita, seorang rasul besar yang cukup dipakai Tuhan dengan hikmat pengertian yang dia miliki, dia menjelaskan kepada kita bahwa pada akhirnya sentral kekristenan itu berakar kepada 3 hal. Yuk kita melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Ini tulisan Rasul Paulus. Dia dalam hikmat Tuhan menyimpulkan demikian. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyimpulkan bahwa di dalam kehidupan iman kekristenan itu pada akhirnya akan berujung kepada 3 hal, yaitu iman kita kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita, Yesus yang datang ke dunia untuk menjadi juru selamat, dan iman bahwa Dia mengasihi kita. Itulah iman yang membawa kita kepada keselamatan sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Lalu pengharapan akan apa? Pengharapan akan kehidupan yang kekal, pengharapan akan janji-janji Allah yang akan digenapi di dalam hidup saudara dan saya, pengharapan akan masa yang akan datang, bagaimana Dia menyediakan kehidupan kekal untuk saudara dan saya. Dan satunya adalah kasih. Kasih sebagai ekspresi atau implementasi dari kehidupan iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Bukti bahwa kita menaruh iman kepada Kristus. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, kita pun harus mengasihi sesama kita. Mengasihi orang-orang lain di sekeliling kita. Dan bukti bahwa kita memiliki pengharapan akan hidup kekal di masa yang akan datang. Kita harus menunjukkan kasih kepada orang-orang lain. Supaya orang lain juga mengalami kasih Allah lewat hidup saudara dan saya. Dan selama bulan Februari ini, bukannya kita belajar tentang kasih, bukan. Jadi harusnya kasih itu kita munculkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita semua harus mengekspresikan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Paulus sendiri di pasal 13 ini mengatakan bahwa semua akan berlalu, bahasa roh akan berlalu, nubuat akan berlalu, tetapi kasih tidak akan berlalu. Kasih itu harus terus dinyatakan di dalam kehidupan kita, bahkan sampai di kekekalan nanti. Kasih itu akan menjadi ciri yang melekat dari para pengikut Kristus. Itu sebabnya kenakanlah kasih di dalam kehidupan kita. Jadilah penyalur kasih Allah dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian.